Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hai anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ikhwah rahimakumullah, pada ayat yang sebelumnya Allah menyampaikan bahwa setiap umat ada ajalnya. Setiap orang memiliki garis finishnya. Dan kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul kepada umat manusia untuk menerangkan berbagai ajaran syariat Allah dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia mana jalan yang benar supaya manusia bisa mengikutinya, mana jalan yang salah sehingga manusia menjauhinya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti para rasul, ajaran para rasul, yang dengannya manusia akan bisa memperbaiki diri mereka dan mereka akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya nanti. Maka diterangkan dalam ayat ini, ya Bani Adam, hai anak turunnya Adam, yaitu manusia. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Bahwa Rasul itu datang kepada kalian dari kalangan kalian sendiri. Artinya para Rasul ini bukan dari makhluk yang lain, tapi makhluk sejenis kita, yaitu manusia. Sehingga kita bisa meniru semua perilaku beliau-beliau. Karena kalau seandainya Rasul itu berasal dari malaikat, maka manusia tidak bisa menirunya. Dan pasti banyak manusia akan mengingkarinya. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tidak tidur, tidak makan. Mereka beribadah terus. Ketika mereka menjadi para rasul,
maka manusia mungkin akan berkilah. Ya kan kalian malaikat. Kalian bisa beribadah terus. Kalian itu berbeda dengan kami. Malaikat tidak bisa dilihat sebagaimana manusia. Kadang dia harus menjelma menjadi makhluk lain sehingga harus bisa terlihat. Maka akan kesulitan manusia dalam menteladaninya. Maka Allah katakan di sini bahwa para rasul adalah minkum, dari kalangan kalian sendiri. Maka para rasul mereka bisa berkeluarga, sehingga manusia bisa menilai, melihat bagaimana berkeluarga yang baik. Mereka memiliki pasangan, mereka memiliki anak, mereka memiliki tetangga, mereka menjadi pemimpin, mereka ada yang menjadi rakyat biasa. Sehingga manusia bisa meniru ajaran dan perilaku mereka. Yaqussuna alaikum ayati. Tugasnya para rasul ini adalah mengkisahkan atau membacakan atau menceritakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas mulia, ikhwah. Ada kalanya beberapa orang tidak merasa bahwa tugasnya sebagai seorang guru ngaji itu sebagai tugas yang mulia. Apalagi di masyarakat kita zaman sekarang, guru ngaji itu seakan menjadi status sosial paling rendah. Padahal ini adalah tugasnya para rasul, yaitu membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sehingga manusia mengerti syariatnya. Kebayang seandainya tidak ada para guru ngaji yang meneruskan estafet dakwah para rasul ini kepada manusia, maka bagaimana manusia akan mengenali firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Ketika manusia jauh dari firman-Nya Allah, jauh dari Al-Qur'an, maka tidak akan mereka bisa mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya para rasul adalah membacakan ayat-ayat suci. Dan hendaknya ini juga menjadi kebanggaan kita semua yang belajar dan mengajarkan kitab suci, sehingga kita ini adalah para wakil dan penerus perjuangan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, maka ketika para rasul membacakan ayat-ayat suci, maka tujuannya adalah apa? Supaya orang-orang yang mendengarnya menjadi ittaqa, bertakwa. Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena memang di antara kandungan terbanyak dari kitab suci adalah itu. Berupa perintah-perintah Allah, berupa larangan-larangan Allah yang kadangkala dituangkan di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu, kadangkala dituangkan dalam kejadian-kejadian yang ada di masa sekarang dan kemudian juga masa datang. Ada juga langsung yang ditujukan dengan berupa perintah, lakukan ini, lakukan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Ini adalah sebuah petunjuk, ya, namanya petunjuk demikian. Kayak misalnya kita satu waktu bepergian ke suatu tempat, misalnya ke gunung misalnya, maka orang yang memberikan arahan atau petunjuk atau guide, ya, mereka akan mengatakan jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan di jalan. Sampai kita kemudian tercapailah tujuan kita. Maka demikian ikhwah, ya, hidup kita ini juga sebuah perjalanan. Banyak sekali arahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak celaka dengan menurunkan syariatnya dan kita kemudian mengikutinya.
famanittaqa wa aslaha, dan berusaha senantiasa memperbaiki diri, mengadakan perbaikan-perbaikan. Orang yang sukses adalah mereka yang senantiasa muhasabah, introspeksi. Ketika salah dia perbaiki, ketika dia khilaf dia menyesali, ketika dia tidak tahu dia belajar. Namanya aslah, memperbaiki terus. Orang yang menuntut ilmu juga termasuk aslah, memperbaiki keadaan dirinya, yang sebelumnya bodoh menjadi pintar, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya dia belum mendapatkan hidayah kemudian mendapatkan hidayah. Aslah. Maka siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Tidak takut dengan masa depannya. Tidak khawatir dengan sesuatu yang akan datang. Karena dia sudah yakin ketika dia sudah di jalur syariatnya Allah, maka tidak ada apa yang harus ditakutkan. Ketika dia merasa bahwa Allah akan menjamin kehidupannya, maka apa yang harus dia takutkan? Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati dengan sesuatu yang telah dilewati. Ada beberapa orang yang kadangkala belum begitu mendapatkan rezeki duniawinya. Secara pandangan manusia adalah kekayaan, harta. Namun ketika dia senantiasa bertakwa, dia senantiasa menjaga sholatnya, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, fala khaufun alaihi. Apa yang takut? Karena di akhirat nanti yang dinilai bukan dari kekayaan kita, tapi yang dinilai adalah bagaimana istiqomahnya kita dalam menjalankan syariatnya. Surga bukan hanya dimasuki oleh orang-orang kaya, tapi justru sebaliknya. Orang-orang miskinlah yang dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Sejadi orang-orang di dunia ini yang dianggap orang-orang mulia, tapi justru hina di akhirat, dan sebaliknya. Di dunia ini bisa jadi ada orang-orang yang sepertinya dianggap hina, tapi mulia di akhirat karena ketakwaannya. Maka ikhwah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk mengikuti dakwahnya para rasul, untuk senantiasa menjalankan syariatnya, memahami ayat-ayat sucinya, sehingga kemudian kita menjadi orang yang tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu ada kesedihan karena Allah akan menjamin kebahagiaan hamba-hambanya di dunia wal akhirah. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam memahami ayat-ayatnya, dan Allah SWT membimbing kita semua untuk mengikuti syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.